kami dengar dari senior-senior kami, Kongres nanti pada bulan April atau bulan Mei nanti ditentukan, Presiden Prabowo akan diundang. Presiden Prabowo akan hadir di Kongres atau nanti ketemunya pertemuan ini yang sedang kami rencanakan, ya, senior-senior kami yang sedang rencanakan. Ini ada satu vision nih ya. Ya dari dua aspek itu, ya memang nggak ada halangan bagi kedua tokoh bangsa ini untuk kemudian nanti bertemu. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Memang saat pembukaan rangkaian HUT ke-52 PDIP, ada momen yang menarik yang belakangan jadi perbincangan. Ada obrolan Bu Mega dengan Puan sebelum pidato politik dimulai. Perbincangan itu disebut-sebut berkaitan dengan permintaan Pak Prabowo untuk bertemu dengan Megawati guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak sama-sama video ini guys. Bismillah. Mas Guntur, ya. Ini apa sih yang disampaikan oleh Mbak Puan kepada Bu Mega pada saat itu? Kan tidak udah kita simak bersama ya. Betulkah akan ada rencana pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini? Ya kita kan nggak bisa membohongi bahwa dari ucapan meskipun tidak terdengar suaranya ya memang seperti itu, bahwa ada rencana pertemuan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto. Karena kan waktu ini kan sebelum pidato yang diucapkan, dan ketika dalam pidato kan Ibu Mega juga mengafirmasi, mengucapkan terima kasih dengan penuh haru ya pada Presiden Prabowo itu atas tindak lanjut dari pencabutan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 yang isinya itu kan tuduhan yang sangat kejam kepada Bung Karno, dituduh pengkhianatan, kemudian keterlibatan dengan 30 SPKI. Nah kemudian pimpinan MPR pada waktu itu mengirimkan surat kepada Pak Prabowo, waktu itu presiden terpilih, untuk menindaklanjuti terkait dengan pelurusan sejarah terhadap Bung Karno dan pemulihan hak-hak Bung Karno sebagai presiden pertama Republik Indonesia. Dan itu dari laporan-laporan, utusan-utusan yang dikirimkan oleh Ibu Mega bertemu dengan Pak Prabowo dan sebagainya menunjukkan bahwa di situ ada keseriusan. Makanya Ibu Mega mengucapkan terima kasih. Karena ini kan terkait dengan soal pendiri bangsa ini, tidak hanya sebagai bapak biologisnya Ibu Mega, tapi kan bapak kita bersama yang memproklamatorkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana mungkin seorang proklamator yang menyerahkan jiwa dan raganya kepada Republik tiba-tiba di hujung pemerintahannya dituduh sebagai pengkhianat. Dan itu baru dicabut dari tahun 67, baru dicabut tahun 2024. Jadi penuh haru. Ya, itu yang disampaikan kepada kepada publik. Terima kasih. Nah, alangkah baiknya memang terima kasih. Kemudian juga kami dengar dari senior-senior kami, Kongres nanti pada bulan April atau bulan Mei nanti ditentukan, Presiden Prabowo akan diundang sebagai presiden dan sebagai Ketua Umum Gerakan Indonesia Raya, Ketua Umum Gerindra. Sudah pasti akan diundang berarti ya? Udah pasti diundang. Nah, biar bertemu, ucapkan terima kasih, mengirimkan surat undangan secara langsung ya. Ini yang sekarang direncanakan pertemuan antara kedua tokoh ini. Akan ada pertemuan sebelumnya untuk mengantarkan undangan ke Presiden Prabowo akan hadir di Kongres atau nanti ketemunya pertemuan ini yang sedang kami rencanakan ya. Senior-senior kami yang sedang rencanakan. Kalau boleh ngutip dari Mas Ahmad Basara juga menyampaikan bahwa ini tinggal nunggu waktu dan soal tempat. Karena bagaimanapun kan Presiden Prabowo Subianto adalah orang yang sekarang sangat fokus bagaimana menyelesaikan program-program yang berpihak kepada masyarakat Indonesia. Tentu saja jadwal dan lain sebagainya pastilah sangat padat, dan disitulah rencana untuk pertemuan ini sedang dibahas. Itu kita coba bedah satu persatu sinyalnya ya. Ini karena ada beberapa sinyal nih Bang Hendar Sam juga. Betulkah Pak Prabowo sudah meminta waktu loh? Kapan Bu Mega punya waktu untuk ketemu gitu? Ya, jadi kan gini, Pak Prabowo itu spirit dan ritual yang biasa beliau lakukan itu adalah memang selalu ingin berkomunikasi dengan setiap tokoh-tokoh bangsa. Itu bukan hanya dilakukan pada saat ini saja, ya dilakukan sebelum Pilpres dan pasca Pilpres. Ya kalau kita bisa mencatat contoh ya kan, di periode sebelum Pilpres dilakukan, karena ada kandidat-kandidat cawapres yang katanya akan dicalon bersanding dengan beliau atau gimana kan seperti itu. Dan kemudian beliau datangi kan satu persatu tokoh-tokoh bangsa. Itu merupakan kebiasaan beliau. Ritual beliau bahwa beliau memang tidak melihat
posisi beliau lebih tinggi dari orang lain, tapi dia respect dan dia Semua mencoba dirangkul. semua ingin dirangkul ya. Setidak-tidaknya komunikasi dan silaturahmi itu akan tetap terjalin. Nah, itu beliau lakukan. Dan khusus untuk Bu Mega, karena beliau merupakan salah satu tokoh sentral di Republik ini, tentunya merupakan suatu kewajiban bagi beliau untuk bertemu dan melakukan komunikasi kebangsaan dengan Bu Mega, kan seperti itu. Jadi memang itu merupakan standar dari Pak Prabowo yang selama ini beliau jalankan selama ini. Nah, yang kedua yang berikutnya juga bahwa memang untuk Pak Prabowo dengan dengan Bu Mega memang tidak ada halangan yang berarti, karena ada dua aspek yang bisa kita lihat, yaitu aspek historisnya. Hubungan emosional antara Bu Mega dengan Pak Prabowo ini sudah terjalin cukup lama dan tanpa satu kali pun secara pribadi mereka mempunyai masalah pribadi, ya. Jadi tidak ada sama sekali itu. Memang ini kakak adik lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nggak ada sama sekali ya. Kalau perbedaan pandangan, perbedaan tentang masalah pilihan politik itu hal yang berbeda. Nah, secara historis itu sama sekali tidak ada, no issue tentang masalah itu. Kedua juga tentang masalah ideologi. Kadang-kadang juga ya kita nggak bisa pungkiri kita dekat secara pribadi ya, tapi secara ideologi belum tentu dekat. Nah, Partai Gerindra dengan PDIP ini mempunyai banyak kesamaan ideologi. Satu partai nasionalis, ya kan? Dan program-programnya yang benar-benar menyentuh ke rakyat-rakyat kecil, ya, seperti makan siang gratis itu. Makanya Bu Mega pasti harusnya sepakat saya rasa dengan itu. Cuman dengan beberapa catatan itu hal yang wajar. Karena itu benar-benar menyentuh ke grassroots dan wong cilik ini tadi. Kan itu merupakan salah satu indikasi dan parameter-parameter yang bisa kita lihat. Jadi ada satu vision nih ya. Ya dari dua aspek itu ya memang nggak ada halangan bagi kedua tokoh bangsa ini untuk kemudian nanti bertemu. Tapi apakah pertemuan itu bisa terjadi? Karena ini kan isu tentang masalah pertemuan ini udah berapa kali dilakukan, beberapa kali muncul. Jadi sebelum pilpres, kemudian pada saat dilantik, seperti gitu. itu. Tapi kita tidak melihatnya juga bisa seperti itu. Bahwa sebuah pertemuan itu harus yang dilihat itu kan esensi dan hasil daripada pertemuan tersebut sebenarnya. Jadi bukan sekedar dikasih panggung, ya seremonial, gini-gini, habis itu selesai nggak ada apa-apa, ya kan? Tapi yang kita inginkan sebenarnya kan esensi daripada pertemuan tersebut itu apa? Nah, esensinya itu apa? Apakah dalam tanda kutip kita sama-sama bagaimana ke depannya bisa membangun bangsa ini dalam posisinya masing-masing, ya itu kan menjadi satu hal yang jauh lebih penting menurut saya. Dan Bu Mega juga sudah menyampaikan tentang masalah itu. Nggak harus juga saya ketemu dengan Mas Bowo kan, ya saya bisa kirim utusan kalau saya mau apa-apa. Jadi kan sebenarnya secara esensi hal tersebut sudah terjalin komunikasi kan. Nah, tinggal senior-senior kita, abang-abang kita itu yang mencoba menginisiasinya. Kalau masalah itu masalah teknis, urusan beliau-beliau nanti dari kabar dari senior-seniornya udah ada info belum Bang? Kapan dan di mana gitu kira-kira? Kalau ini kan spill-spillnya kayaknya deket-deket kongres atau pada saat kongres. Sudah ada. Kalau dari Gerindra? Ya sudah ada, udah pasti sudah terkoordinasi. Ini Bang Dasko kan sudah ngomong juga ya bahwa sudah ada inisiasi dan sudah ada dari beberapa tokoh-tokoh ya elit-elit untuk melakukan pertemuan tersebut. Tapi masalahnya kembali lagi tadi ada atau tidaknya, terjadi atau tidaknya pertemuan tersebut itu bukan faktor utama menurut saya pribadi. Tapi bagaimana kita spiritnya itu sama dulu gitu loh. Makanya kemudian ya kan Mas Ahmad Basarah ya kan, Mas Arya Bima juga sempat sudah menyampaikan kalaupun kami akan ada di luar kekuasaan ya kan kami akan memberikan suatu kritik yang konstruktif. Nah ya kan artinya artinya bukan politik asal beda ya kan, semua yang dikatakan pemerintah salah kan, nggak kayak gitu kan gitu kan. Nah itu kan penting buat message yang penting buat kita semua ke depan. Oke guys, jadi mungkin ini ada sebagian kabar yang cukup baik. Jadi memang sebenarnya sebaiknya Pak Prabowo itu segera bertemu dengan Bu Mega. Rencana ini bertujuan ya supaya politik yang kian panas ke depan ini segera bisa adem lagi guys. Jadi jangan selalu
mungkin Pak Jokowi aja yang ditemui, karena ini bisa memancing reaksi keras dari para netizen. Karena ya memang Pak Jokowi sudah nggak berkuasa lagi dan bukan ketum partai juga. Karena yang berkuasa saat ini dan sekarang adalah Pak Prabowo. Sehingga tidak ada lagi istilah politik matahari kembar di negara ini. Mungkin isu itu yang memancing netizen di media sosial, guys. Sebaiknya memang Pak Prabowo memang lebih mementingkan ketemu Bu Mega dulu, yang jauh lebih penting sebagai ketua umum partai PDIP, juga karena PDIP partai yang tentu sangat berpengaruh besar bagi kepentingan bangsa dan negara ini, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.